Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan membacakan jurnal learning kedua dari pembelajaran tugas kedua di agenda kedua, yaitu mengenai deskripsi aktualisasi nilai-nilai aneka. Adapun yang akan dibahas adalah bagaimana cara kita mengaktualisasi nilai-nilai aneka di tempat instansi kita bekerja, ya. Antara lain minimal kita harus mencoba membuat uraian nilai aneka di tempat instansi kita bekerja, kemudian kegiatan juga bisa merujuk pada tupoksi kita masing-masing. Langkah selanjutnya bagaimana langkah di setiap kegiatan yang diurai secara sistematis, rinci dan terukur, kemudian kita hubungkan dengan mengaktualisasikannya dengan nilai-nilai aneka pada setiap kegiatan tersebut. Adapun deskripsi dari aktualisasi nilai aneka adalah merupakan suatu proses pemahaman atas nilai yang terkandung dari masing-masing poin aneka. Jadi tahapan selanjutnya yaitu aktualisasi nilai aneka. Bagaimana kita mengaktualisasikan nilai aneka, yang berarti kita akan mengambil tindakan sesuai dengan nilai-nilai aneka di dalam peran kita sebagai ASN. Saya akan mengambil contoh karena berhubung saya bekerja di instansi rumah sakit di bagian Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin. Saya adalah sebagai kepala divisi dan staf pengajar di divisi infeksi di Departemen Kulit dan Kelamin. Adapun yang saya lakukan, tugas yang saya lakukan sebagai kepala divisi, misalnya membimbing residen di divisi infeksi, dimulai dari suatu diskusi divisi, diskusi laporan kasus, jurnal, referat, kemudian mempresentasikan kasus dengan list kompetensi yang sesuai dari yang ditetapkan oleh kolegium. Kemudian yang kedua, membimbing dan melakukan supervisi terhadap presiden di dalam mereka melakukan pelayanan terhadap pasien-pasien poliklinik khususnya di divisi infeksi, mulai dari melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang hingga sampai memberikan terapi yang tepat dan benar. Kemudian adapun langkah sistematis rinci dan terukur yang saya siapkan, berarti kita membuat urutannya itu ada seperti membuat modul, baik modul nantinya akan dibagi kepada pelayanan pasien di poliklinik dan terkait dengan untuk kegiatan ilmiah residennya. Nah, di dalam pelayanan pasien poliklinik tentu ada tolok ukur dan ada standar yang harus dipatuhi oleh setiap residen. Jadi misalnya kita melihat dan supervisi apakah yang dilakukan oleh residen kita itu sudah benar, maka tolok ukurnya adalah daftar tilik kompetensi, apakah sudah sesuai dan tepat. Kemudian setelahnya bisa dilakukan diskusi berupa peserta teaching setelah melakukan pemeriksaan pasien secara live. Kemudian dari sisi ilmiah residen, maka kita menyusun timeline ilmiah yang sudah berurut ya, dari 3 bulan, 6 bulan, dan itu secara runut dilakukan biar jelas begitu. Jadi tidak ada maksudnya tidak ada keterlambatan dengan alasan tertentu. Kemudian kita lakukan diskusi, tetap diskusi sesuai dengan topik terkait. Jadi apakah mau diskusi jurnal dindingnya, jurnal referat laporan kasus, ataupun mau diskusi kasus sejarah. Lalu kita menghubungkan, mengaplikasikan
tindakan sistematis tersebut ke dalam nilai aneka itu yang kita lakukan dalam tindakan sehari-hari. Dari segi akuntabilitas, maka sebagai staf divisi itu bertanggung jawab terhadap keberlangsungan proses pendidikan residen itu dengan mendahulukan kepentingan bersama dan harus berpartisipasi secara konsisten sebagai pendidik. Jadi memang ketika kita sebagai staf pengajar, maka anak didik adalah juga menjadi prioritas kita. Kemudian memiliki nilai nasionalisme, artinya rela berkorban waktu untuk peserta didik dan bekerja keras demi keberlangsungan proses pendidikan tepat waktu. Jadi artinya memang kita lebih bisa fokus untuk memajukan ke pendidikan dan menempatkan pendidikan itu on time schedule, sesuai schedule, sehingga nanti diharapkan presiden atau anak didik tepat waktu, pertama tepat waktu. Kemudian di etika publik adalah disiplin terhadap semua aspek dalam proses pendidikan. Jadi kalau sudah ditentukan jadwal diskusi di hari Selasa, maka jam sekian, maka itu sudah harus standby dilakukan disiplin waktu diskusi. Kemudian nilai aneka yang lain adalah komitmen mutu, maka bagaimana kita mengatur waktu seefektif dan seefisien mungkin di rumah sakit dan selalu berinovasi dalam proses pendidikan agar tidak monoton. Jadi kita harus mengatur waktu, tetap standarnya tetap adalah mutu rumah sakit, walaupun itu rumah sakit pendidikan, tetap prioritas kita adalah pelayanan pasien, namun tidak menomorduakan proses pendidikan anak didik kita. Yang terakhir adalah anti korupsi, maka di dalam melakukan pelayanan ataupun dalam ilmiah acara ilmiah residen, maka memang kita harus menerapkan disiplin dan tepat waktu agar semua kegiatan dapat berjalan lancar. Ini ada kata-kata bijak dari Ibu Menteri kita bahwa jadilah orang yang berkarakter, tidak hanya pintar di kepala, namun bersih di hati dan jaga sikap kalian. Cintai negara, kalian sebagai bagian kalian melakukan dharma bakti sebagai bagian dari ibadah demi negara dan bangsa. Demikian saja yang dapat saya sampaikan dari jurnal reading kedua kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.